Saudaraku, selamat pagi. Haleluya, puji Tuhan. Seperti biasa saya ingin menyapa saudara dengan renungan singkat pagi ini. Yang kali ini saya beri tema tanda-tanda atau karakter-karakter yang wajib ada dalam hidup Kristen. Teksnya diambil 1 Petrus pasal 3 ayat 8-12 berbunyi demikian. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudaraku, teks ini sebenarnya ada dua hal yang dibicarakan, yang saya bagi untuk renungan hari ini dan berikutnya. Hari ini sekali lagi temanya adalah tanda-tanda atau karakter yang wajib ada dalam hidup Kristen. Dan untuk itu maka kali ini kita akan bicara mengenai tanda-tanda atau karakter-karakter yang wajib ada dalam kehidupan orang Kristen. Sesuai dengan teks tadi, yang pertama dikatakan supaya orang Kristen mewarnai hidup bersama dalam komunitas gereja, dalam komunitas masyarakat, supaya kita seia sekata. Dalam bahasa Inggris itu dipakai istilah be of one mind. Dan artinya harus menjadi satu dalam arti yang sebenarnya, di mana mereka punya kerinduan, tekad, dan keinginan yang sama, yang diwarnai, dimotivasi oleh kasih, sama seperti doa Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus ditangkap dalam Yohanes 17 ayat 21-23, supaya mereka menjadi satu. Yang kedua, seperasaan, atau dalam bahasa lain disebut simpati. Artinya kita selalu merasa apa yang orang lain rasakan. Paulus menasihati kita supaya kita bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangis dengan orang yang menangis. Roma 12 ayat 15. Bukan bersorak karena ada sesama kita menangis, bukan sedih karena ada sesama kita yang diberkati. Yang ketiga, mengasihi saudara-saudara, atau dalam bahasa yang sangat akrab di GKN adalah Philadelphia. Kita mengasihi seperti saudara. Kita mengasihi satu dan lain sebagai melayaknya saudara dengan saudara. Yang keempat, penyayang atau compassion yang harus ada, ialah kepedulian terhadap yang susah, yang menderita, yang perlu pertolongan kita. Kita harus rela memberikan kepedulian dan bahkan rela berbagi dan menolongnya. Itulah saudaraku yang namanya penyayang atau compassion. Yang kelima, rendah hati. Sikap ini menjadi penting karena dalam komunitas bersama, kalau orang congkak, arogan, sombong, maka yang terjadi adalah perpecahan, perselisihan, dan pertengkaran. Sebaliknya kalau semua orang rendah hati, yang terjadi adalah suasana kasih, penuh keindahan. Suasana seperti yang diajarkan Tuhan, di mana satu dan lain saling menghargai, menghormati, rela mendengar. Dan yang terakhir ialah rela mengampuni. Sama seperti Tuhan Yesus mengajar kita berdoa, ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mengampuni, saudaraku, adalah anugerah Tuhan bagi kita. Tuhan mengampuni kita. Dan karena itu, kita juga layak dan rela untuk mengampuni. Supaya dengan demikian, saudara, maka sifat-sifat, tanda-tanda atau karakter ini menjadikan komunitas gereja, menjadikan hubungan antar sesama menjadi indah, manis, dan diberkati. Semoga ini menjadi tekad dan kerinduan kita yang selalu ada dalam interrelasi, pergaulan, persaudaraan kita.
satu lain. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa, kami rindu bahwa sifat-sifat atau karakter atau tanda-tanda ini selalu ada. Tuhan tolong kami supaya kami menjadi umat yang seia sekata, yang punya simpati, yang mengasihi saudara, orang yang penyayang, orang yang rendah hati, orang yang rela mengampuni. Dengan itu maka kami menikmati kebersamaan dalam segala aspek kehidupan. Berkati negeri kami, berkati usaha-usaha pemerintah meningkatkan taraf hidup rata dan mengatasi berbagai kesulitan dan tantangan. Terpujilah nama Tuhan, ini doa kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudaraku.